Facebook udah live. Ini juga udah live kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya sudah cukup jelaskah? Semoga suara saya cukup jelas ya. Cek ya, sebentar Pak Dandi. Silakan. Jadi kita hari ini live di dua, yang pertama di Facebook saya dan di Birdi, kemudian satu lagi di Instagramnya Bu Diah, Diah Mahmudah ya. Hari ini kita akan bahas apa itu inner child. Apa sih yang Anda dengar tentang inner child? Apa sih? Saya juga nggak tahu. Jadi apa tuh Kang Dandi inner child tuh? Hari ini kita akan ngebahas itu. Apa sebetulnya inner child? Berbagai macam hal muncul ya ketika kita bahas inner child. Ada yang, inner child tuh begini. Ada yang jadi baper gara-gara inner child. Ada. Baper tuh macam-macam, dari mulai merasa dirinya seperti itu. Ada juga yang nggak gitu. Bahkan sampai ada yang sangat seneng ngorek-ngorek, ngotak-ngatik gitu ya Bu ya. Ada juga yang sampai anti gitu ya. Tapi sebetulnya apa inner child itu gitu? Kok sampai bisa seperti itu gitu ya? Padahal kalau dari kami gitu ya, yang kami pahami. Halo Ima, Assalamualaikum. Mak, suara gua jelas nggak Mak? Iya, feedback dulu juga. Suara saya cukup jelas nggak? Mari teman-teman, semoga suara kami cukup jelas ya. Ya, ada suara saya cukup jelas. Yang teman Yang di Instagram cukup jelaskah suara kami? Untuk yang di Facebook suara kami cukup jelaskah? ya. Jadi sebetulnya Halo Mbak Wulan. kita ingin semua meluruskan gitu ya, apa sebetulnya si inner child itu gitu ya. Kami sebetulnya bukan ingin berpolemik tentang itu, tapi kami sebetulnya ingin menjelaskan kenapa kami membahas inner child di buku kami gitu ya, bahwa jangan-jangan pemahaman kita tentang inner child itu salah gitu. Jangan-jangan definisi kita berbeda gitu. Nah, bahkan di buku kami itu kan kami sampai membuat alat ukur untuk mengukur apa itu inner child gitu. Sehingga maksudnya untuk tahu kita benar-benar nggak punya inner child. Jangan-jangan cuma perasaan doang. Waduh, perasaannya sih aku punya inner child. Jangan-jangan feeling doang. Makanya benar-benar diukur gitu loh. Makanya kami bikin alat ukur ya Bu Dia ya gitu loh. Nah, apa itu inner child? Mungkin Bu Dia bisa cerita. Silakan Bu Dia. Ya, sebenarnya di sini juga kita Jadi kita sambil santai aja ya. Ya santai, dan kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Baik itu di IG teman-teman, makasih udah gabung gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak ya. Teman-teman di Facebook gitu ya, terima kasih. Kurang lebih sekitar kemarin tuh pengumuman ya, mungkin 4 hari yang lalu ya. Jadi saya juga survei ke teman-teman FB gitu ya, apakah butuh nggak nih materi tentang inner child gitu ya. Di teman di IG suara saya cukup terdengar ya. Jadi apa sih inner child itu? Ternyata lumayan Pak Dandi Waalaikumsalam Mbak gitu Vina. ya, berkomentar bahwa membutuhkan katanya ya, apa sih inner child ini gitu ya. Karena sebenarnya yang ingin kami bagi, karena hal ini menjadi bagian dari misi kami ya, untuk melakukan psikoedukasi terhadap kesehatan mental setiap orang. Dan karena kami yakin bahwa setiap kita adalah bagian dari keluarga, baik yang sudah berkeluarga atau belum, keberadaan kita nih lahir karena adanya sebuah keluarga gitu ya. Baik status kita sebagai anak ya Pak Dandi ya, baik status kita sebagai orang tua, tapi kita adalah bagian dari keluarga. Keluarga terdiri dari individu-individu Pak Dandi. Misalnya saya keluarga di Dago tuh terdiri dari saya, dari Pak Dandi, lalu 3 orang anak. Nah, 3 orang individu ini adalah bagian yang penting untuk kita jaga setiap kesehatan mentalnya, setiap kesehatan jiwanya.
kalau dibilang bahwa semoga ya keluarganya samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Nah, di situ kita sudah berbicara bahwa setiap jiwa itu adalah sakinah, mawadah, warahmah, gitu ya Pak Dandi, gitu ya. Bagi teman-teman yang di muslim, sakinah berarti kita itu tentram jiwanya, mawadah berarti di situ adalah ada kedekatan, keintiman, gitu ya. Lalu juga ada di situ warahmah, saling berkasih sayang. Jadi artinya setiap jiwa kita sangat mendambakan ketenangan, keintiman untuk kita akhirnya berkasih sayang. Dan di sini tentunya Pak Dandi, kesehatan mental jadi isu utama. Betul. Untuk bisa mencapai keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Bukan hanya satu aja gitu ya yang dia tenang gitu, tapi yang lain gelisah. Nah, sulit terjadi sakinah, mawadah, warahmah. Jadi individu-individu juga harus memang aware Pak Dandi terhadap bagaimana wilayah emosinya, terutama di sini wilayah kesehatan mentalnya, wilayah mindsetnya, ya, tema-tema yang memang tema tentang diri, gitu ya. Karena individu itu dia terdiri dari tadi jiwa raga, raganya sehat belum tentu loh jiwanya sehat. Nah, sebenarnya dalam rangka itu ya kami berbagi gitu ya, apa sih tentang inner child. Nah, khususnya tentang psikologi berarti pengertian umum psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental, ilmu yang mempelajari tentang proses-proses psikologis yang mendasari sebuah perilaku. Di situ ada bagaimana wilayah emosi, bagaimana kebutuhannya, bagaimana traitnya ya gitu, sifatnya gitu, bagaimana juga dia berekspresi tentang semua kebutuhannya. Nah, itu adalah ranah-ranah psikologi. Nah, kami ingin berbagi saat ini adalah tentang salah satu tema di psikologi, yaitu tentang inner child. Berarti kita sampaikan ya tentang apa sih inner child itu. Nah, kenapa dasarnya inner child ini satu hal yang penting gitu ya dalam pembahasan kesehatan mental keluarga. Karena kami sudah melakukan praktek Pak Dandi gitu ya, saya sebagai psikolog, Pak Dandi psikoterapis, konselor pernikahan, banyak tema-tema yang wow banget, baik itu mencuatnya pertengkaran rumah tangga yang berujung pada broken home, berujung pada perceraian. Data terakhir aja tuh berapa tuh Pak Dandi? Tahun lalu itu masih 40 pasangan per 1 jam yang cerai. Ya, sekarang udah 50 nah, ya Pak setelah Dandi, ya. Pandemi naik ya. Jadi 50. Ya, itu tahun 2019 yang terdatanya 50 pasutri per jam gitu ya. Dan ini tentunya bukan hanya bercerai secara angka. Kalau menurut kami ini kita membedah gitu ya, bagaimana penghayatan seorang suami, seorang istri terhadap perpisahan. Dan jangan lupa kalau pasutri sudah punya anak, ini juga ada batin, ada jiwa yang harus kita kelola, yang harus kita concern Pak Dandi gitu ya. Nah, inilah yang membuat kenapa sih inner child itu sebagai bagian penting untuk mencapai kesehatan mental jiwa gitu ya di keluarga. Dan dari survei akhirnya membuat kami penasaran gitu ya. Kalau dari praktek kami sudah tuh gitu ya, bahwa kalau ada dilaporkan anak yang kena bullying, anak yang kena adiksi gadget, anak yang kena adiksi judi ya Pak Dandi ya gitu ya, ditelusuri anaknya kami tanganin, tapi ternyata bagian dari treatment melibatkan ayah bundanya. Betul. Bagaimana pernikahannya dan bagaimana pola asuhnya. Bicara tentang pola asuh, ternyata pola asuh yang diterapkan para orang tua itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh yang didapatkan di masa kecil Pak Dandi gitu. Itu dia. Nah, jadi kan ada kecenderungan bahwa kita itu meneruskan. Kalau ternyata kita mengalami banyak hal gitu ya, kan dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam peristiwa hidup. Peristiwa di dalam hidup. Peristiwa di dalam hidup itu macam-macam. Ya. Peristiwa di dalam hidup itu ada 3 timeline, masa lalu, masa kini, dan masa depan gitu. Nah, kita bicara tentang masa lalu salah satunya. Apa yang kita alami di masa lalu gitu.
Nah, di masa lalu itu adalah berbagai macam hal yang kita alami, gitu. Nggak cuma bicara tentang pengasuhan sebetulnya, Betul. gitu. Apa yang kita alamin dari dulu itu banyak, gitu. Bisa jadi dari pengasuhan kan kita tinggal di lingkungan, dan lingkungan terdekat kita adalah keluarga, gitu ya. Nah, juga kita ngalamin kan juga di lingkungan sosial. Jangan-jangan kita pun ngalamin berbagai macam hal. Nah, peristiwa dalam hidup itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, Ya, gitu. Atau bisa jadi yang tidak menyenangkan itu sampai dengan menyakitkan. Nah, memang sedikit orang yang membahas tentang hal yang menyenangkan. Iya. Karena dianggapnya itu, itu kan udahlah, itu mah gampang prosesnya katanya. Yang susah itu kalau ngeproses yang menyakitkan gitu loh. Sehingga banyak orang ketika bahas inner child ada bahas yang menyakitkan. Emang inner child itu hanya yang menyakitkan? Nah, pertanyaannya itu satu dulu. Gitu. Padahal dalam peristiwa hidup itu kita ngalamin yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Betul. Kemudian ketika yang menyenangkan pun yang tadi kita banyak tidak bahas, tapi kalau kita sekarang bahas banyaknya memang yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan katakanlah sekarang kita bahas. Itu pun tidak semuanya menyakitkan. Ya. Bagaimana kita memaknakan terhadap kejadian itu? Nah, itulah yang terjadi ke kita. Dan kita gini, oh ternyata yang ini menyakitkan, ini yang tidak gitu. Walaupun itu tidak menyenangkan, tapi tidak menyakitkan. Nah, ketika kita memberikan pemaknaan lebih, ada ekspektasi, ada harapan tadi yang Bu Dia cerita, keinginan, tidak sesuai, itu ternyata menyakitkan buat kita. Dan tidak semua yang menyakitkan ternyata bikin jadi trauma. Ya, betul. Gitu loh. Betul. Jadi harus jelas dulu nih, gitu loh. Nah, sekarang orang berpikir, wah dia begitu karena dia inner child. Dulu, waduh, seakan-akan inner child itu selalu negatif. Padahal inner child itu ada juga yang positif. Betul. Gitu. Saya kemarin baru cukur ini. Gondrong kan kemarin. Itu salah satu inner child saya. Dia ketawa aja dia. Dan dia memperbolehkan saya memproses itu. Aku pengen nyobain gondrong karena seumur-umur aku belum pernah segondrong itu, gitu. Dan ternyata rambutku berdiri. Jadi kayak brekele. Karena dulu nggak gitu rambutnya. Hasrat terpendam. Hasrat terpendam masa Dari lalu masa gitu lalu. loh. Nah, sekarang gini. Anda ngalamin masa lalu, betul nggak? Ini kita bicaranya masa lalu nih. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu Sepakat nggak? Sepakat nggak? Ya nggak? Setiap orang punya masa lalu kan? Iya. Setiap Ketika orang kita punya masa lalu, artinya kita punya inner child. inner child. Setiap Gitu. orang punya masa lalu dan masa kecil. Dan Pak masa Dandi. kecil betul. Gitu. Masa kanak-kanak. Artinya itu kita punya inner child. Iya. Jadi kalau kita nggak punya inner child, berarti kita nggak punya masa lalu. Nggak punya, Gitu nggak loh. pernah jadi Nggak anak-anak. pernah jadi anak-anak. Nah, tapi kan inner child itu ada inner child yang positif, yang menyenangkan. Ada inner child yang menyakitkan. Betul. Gitu. Nah, salah satu referensinya Pak Dandi gitu ya. Dulu kan sempat ada berkembang tentang konsep psikologi tentang ego state Pak Dandi, bahwa setiap orang itu punya ego state Pak Dandi, atau enggak sifat-sifat, atau enggak suka dikatakan juga semacam inner voice gitu ya. Bagaimana dia memiliki berbagai macam suara gitu ya, suara batin Suara gitu ya. batin dalam dirinya. Iya, yang membentuk akhirnya itu jadi suatu kepribadian karena berulang Pak Dandi gitu ya. Misalnya ketika ditanya gitu ya, bagaimana sih salah satu ego state-nya, yaitu ketika mengalami pengalaman menyenangkan. Misalnya gitu ya. Ketika saya mendapatkan juara kelas terus dipuji gitu ya oleh guru, oleh orang tua. Nah, itu ego state saya ketika menjadi anak yang memang senang dengan pujian gitu ya, dengan prestasi gitu. Tapi ada juga ego state yang bisa jadi Pak Dandi merasa bahwa pengalaman katakanlah menyakitkan. Dulu katakanlah sempat saya dipanggil oleh bu guru ke depan kelas, terus saya nggak bisa gitu ngerjain matematika. Nah, itu membentuk sifat yang memang menyedihkan gitu ya, anak yang sedih, yang anak dipermalukan misalnya ya, karena guru akhirnya ngetawain gitu ya, atau enggak teman-teman ngetawain gitu Karena ya. kan diketawain gitu ya. Ya, Nah, itu kan gitu. yang negatif Masuklah itu. gitu ya ke kenangan dia. Oh, ada kenangan gitu ya. Nah, itulah yang membahas akhirnya
berkembang istilah tadi ya, bahwa setiap diri itu punya ego state, punya sifat-sifat yang memang dialami selama rentang hidupnya, berkembanglah dengan istilah inner child. Memang banyak Pak Dandi yang perspektif atau konsep tentang inner child itu, banyak tokohnya ya gitu. Tapi kalau kami mengambilnya karena itu juga tentu dipilih yang memang ini masih terkait dengan konsep yang akan kami usung ya gitu, dengan pemikiran-pemikiran yang akan kami usung. Salah satunya kami mengambil dari buku ini kalau tentang inner child. Ini tentang judulnya Pak Dandi, Homecoming dari Reclaiming, John Bradshaw. Homecoming, Reclaiming and Healing Your Inner Child. Ya boleh ya. Nih, ini bukunya boleh. Nih, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya John Bradshaw itu seorang terapis. Jadi beliau karena langsung mengalami ditinggalkan oleh seorang ayah Pak Dandi gitu. Jadi akhirnya tadi ya ego state sedih, ego state marah gitu ya, dengan tadi kejadian ditinggalkan oleh ayahnya, dan beragam hal kejadian-kejadian yang dituangkan yang membuat sebenarnya kalau kita tarik gitu ya, bahwa kejadian menyakitkan pun membawa anugerah. Nah, sebenarnya ini dibuktikan oleh seorang terapis dan penulis Pak Dandi. Ini sampai bestseller ya buku ini, teman-teman. Di sini teman-teman FB, teman-teman. Nah, ini salah satu referensi, tapi tentu saja kami adaptasi dengan menyesuaikan konsep juga pemikiran yang kami usung ya. Betul. Apalagi jadi kami mengkolaborasikan kami Muslim, betul. Gitu. Betul. Kami mengkolaborasikan dari apa yang dikatakan buku dengan apa yang kami pelajari di kampus, apa yang kami alami selama praktek, dan juga kami Muslim. Maka kami pun melihat dari sisi keagamaannya seperti apa, gitu loh. Gitu ya, betul. Sehingga kita tidak sembarangan aja, gitu. Dan kita yakin ya, ada yang namanya qadarullah tuh ada, betul, gitu loh. Betul. Allah sudah mengizinkan itu terjadi ke Anda, gitu loh. Jadi ya nggak bisa gitu. Kalau kita meratapi terus menyesali, jangan, kalau saja tidak begitu, kalau saja. Tapi terus habis itu mau apa? Kita tidak bisa merubah masa lalu. Betul. Tapi kita bisa merubah respon kita di saat ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga kalau tadi si inner child nggak diapa-apain, terus Anda hanya bermental menjadi korban, ya Anda hanya jadi korban, meratapi nasib aja udah. Betul. Yang ada semakin terpuruk gitu loh. Justru yang kami ingin angkat adalah jangan sampai kita terpuruk, gitu loh. Kalau Anda punya inner child dan Anda tidak terganggu dengan itu, ya fine, nggak usah diotak-atik. Jangan pusing. Tapi kalau ternyata itu mengganggu Anda di saat ini, maka lakukanlah sesuatu. Betul, gitu. Mengganggu peran-peran kita, peran kita, terutama produktivitas, gitu ya. Produktivitas. Peranan kita berbagai macam dalam keluarga, di pekerjaan, gitu, betul. Di lingkungan, gitu. Kalau saya sendiri mengambil kesimpulan, gitu ya. Kalau John Bradshaw ini enggak ditinggalkan bapaknya, enggak ada pada di buku ini. Dan perjalanan-perjalanan beliau berupa workshop, mungkin teman-teman bisa tuh akses tuh YouTube-nya. Kelasnya luar biasa menurut saya. Meskipun tetap balik lagi adaptasi, saya mengambil yang memang istilahnya align dengan tadi pemikiran kami gitu ya. Dan agama kami sebagai Muslim dengan dikombinasikan praktek-praktek. Nah, sebenarnya gini Pak Dandi. Kalau dari definisi dari John Bradshaw aja ya, bahwa yang literary dari dia gitu ya, bahwa apa sih inner child? Tadi yang disebutkan Pak Dandi, dan di buku Membasuh Luka Pengasuhan itu di state Pak Dandi. Boleh teman-teman kalau yang punya buku Membasuh Luka Pengasuhan, bisa dilihat bukunya ya. Ada nih, ini dari kutipan John Bradshaw ya, jadi salah satu referensi buat kami. Nah, di sini di bab 2 ya. Nah, inner child itu adalah di halaman 32. Inner child yang diambil dari buku ini ya, Homecoming, Reclaiming and Championing Your Inner Child. Ini adalah inner child pengalaman masa lalu yang tidak atau belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Berarti ini tergolong unfinished business, gitu ya konsep itu. Orang dewasa bisa memiliki berbagai macam kondisi inner child yang dihasilkan oleh pengalaman positif atau negatif yang dialami di masa lalu. Nah, kondisi inner child itu yang tadi ego state tadi, gitu ya, beragam macam bentuk penghayatan terhadap suatu kejadian, gitu ya.
seperti motivasi alam bawah sadar lainnya. Inner child juga muncul pada orang dewasa dalam bentuk perilaku atau keadaan emosi yang tidak disadari atau unconscious. Ini dari John Bradshaw gitu ya. Ini yang mendasari bahwa inner child itu bukan hanya bicara tentang luka batin yang menyakitkan di masa kecil, Pak Dandi. Betul. Ketika kamu punya inner child enggak gitu ya. Nah, itu mempertanyakan kamu pernah kecil nggak sih gitu ya. Sebenarnya Waktu sesederhana kecil, itu ini konsep simple tentang deh. inner child. Waktu kecil punya adik, punya kakak, punya temen, suka berantem nggak? Suka biasanya. Abis berantem, bentar doang, baikan. Itu kan salah satu kekhasannya anak kecil. Ya, Inner child itu juga itu salah satunya. betul. Gitu loh. Berarti ketika dulu berantem, oh caranya begini, baikan lagi gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika sekarang kita dewasa berantem sama pasangan. Habis gitu susah baikannya. Ini pada ketipu katanya. Ternyata di bagian belakang pada ini ada kuncirnya. Udah heboh aja ya teman-teman ya. Jadi gini, salah satu bagian dari inner child saya pengen mengkepang rambut ini nempel gitu. Nah itu inner child. Dan ternyata karena pandemi saya belum bisa. Gitu, dan harus ke salon kan. Betul. Hasrat terpendam Hasrat tadi, terpendam Pak Dandi. saya. Boleh cerita ya. Ini yang mirip dengan Pak Dandi. Ayo, yang punya inner child. Inner child positif atau negatif ya? Positif atau negatif. Jadi pokoknya kenangan inner yang child, membekas. ya kenangan yang membekas sampai dengan saat ini. Dan itu tidak selalu negatif, bisa jadi positif gitu loh. Tapi yang belum mendapatkan penyelesaian ya Pak Dandi Yang gitu ya. dapat Atau penyelesaian. Jadinya bisa jadi tadi menyenangkan, senang main, tapi ternyata belum puas mainnya. Masih nuntut tuh sampai sekarang. Padahal itu positif loh. Iya, nagih Gitu. kan bermain Nagih. itu kan. Seperti Pak Dandi, hasrat terpendam, pengen dikepang. Itu merugikan nggak? Maladaptif, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas jenis-jenisnya ya. Jenisnya gitu ya. Enggak kan, nggak merugikan hasrat terpendam. Tapi kalau tidak dipenuhi kayaknya ada yang nyangkut deh. Harus dituntasin, harus dilunasin. Kayak punya utang ya Pak Dandi ya. Karena memanggil-manggil tadi hasrat terpendam itu. Saya cerita ada salah satu klien ya gitu, dia katakanlah klien itu cukup sukses gitu ya, seorang ayah Pak Dandi. Seorang ayah, dia sudah punya anak, bahkan punya cucu, lalu pensiun. Ketika telah pensiun, apa yang dilakukan Pak Dandi? Dia mencat warna rambutnya jadi warna-warni kayak pelangi. Ada hijau, biru, merah, kuning gitu ya. Terus ditanya tuh, hasrat terpendam aku gitu. Karena dulu katanya ketika anak kecil dia nggak boleh, dilarang oleh orang tuanya. Bener kan larangannya, nggak mungkin kali anak-anak gitu ya, kali rambutnya warna-warni gitu ya. Berikutnya ketika sekolah ya, kuliah, ketika kerja nggak mungkin juga. Jadi ketika selesai pensiun, dia membayar utang hasrat terpendam tadi dengan mewarnai rambut. Itu yang sama dengan Pak Dandi ya. Jadi Tidak saya tuh pengen merugikan. gondrong dari dulu. Coba teman-teman Cuman deh. nggak boleh. Ada hasrat terpendam. Kuliah di psikologi nggak Iya. boleh. Kerja di Astra apalagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya masih suka main ayun-ayunan gegara waktu TK kalau rebutan mulu. Tuh. Masya Allah. Gitu kan, gara-gara rebutan Teh Rahmatia tuh. Iya, Masya Allah. Nah, Teh, puaskan, kenyangkan. Karena itu kan tagihan batin ya, gitu. Yang itu hal yang kayak receh untuk sebagian orang, tapi buat kita itu is everything gitu. Mungkin ya. buat orang ngapain sih gitu doang, kayak anak kecil aja lu. Ya indah, kayak anak kecil. Kayak anak kecil. Gitu. Indah tuh jadi kayak anak kecil, tapi ada yang kayak anak kecil yang menyenangkan, ada juga yang tadi gitu loh. Iya, gitu ya. Nah, jadi kalau ke playground barengan anak-anak deh main ayunan, nah itu nggak masalah. Gini kata Ruti nih. Iya, apa tuh? Saya pengen jadi penyanyi, tapi dilarang kan Mbak Lia tuh. Seneng nyanyi jadi sekarang ya. Iya. Nih kata Ruti, gimana tuh dari kecil sudah main pesawat? Saya nemenin kayaknya itu yang orang itu tuh. Saya nemenin main bareng gitu pesawatnya tuh. Iya. Udah gede jadi pilot. Tapi sekarang hoarding pesawat model, malah ditambah koleksi drone. Nah, Iya ya, Masya Allah. kayak kenal ya, kayak anak kecil kan? Iya. Tapi kan sebetulnya ternyata itu dia menjadi karirnya dia kan? Gitu loh. Jadi karir yang mengerjakan sesuatu yang enjoy, tapi kok dibayar. Oh, itu nikmat banget Pak Dandi. Gitu loh. Ini ada pertanyaan juga nih. Apa Bu tuh? Dia. Boleh. Nih,
Rambut, kalau ini masalah rambut. Nih kata Ruth, ingat waktu kecil suka dipuji cantik. Papa saya bilang, cantik aja nggak cukup. Jadi saya rajin belajar dan selalu juara kelas buat papa. Beliau meninggal pas saya lagi KKN, pas lagi kuliah, Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, jadi kuliahnya 3,5 tahun udah beres tuh, Ruti itu. Ternyata itu menjadi sebuah pemicu kan, gitu loh. Yang pemantik membuat dia sendiri semangat, gitu loh. Jadi itu tuh tidak selalu gitu loh menyakitkan, tidak selalu membuat orang menjadi negatif, menjadi tidak produktif, tidak gitu loh. Ternyata jadi berdaya ya. Betul, Ruth, menjadi ya. berdaya Betul, gitu. Nah, kemudian ini apa bedanya? Bedanya apa ya? Nggak menyenangkan, menyakitkan, sama traumatis. Ya, gitu siap. Ya. Nah, itu kejadian-kejadian dalam hidup. Jadi ada yang tidak menyenangkan. Misalnya ya tadi kita memaknakan ini menjadi yang sesuatu ayunan yang menyenangkan. aja nih, Pak Dandi. Nah, yang contohnya. ayunan. Di kita Pengen live main juga ya, di IG. ya. Di IG itu kan dia pengennya main ayunan gitu ya. Tapi katanya selalu kalah rebutan. Selalu kalah dalam rebutan. Tapi ketika dia main ayunan itu it's something fun buat dia. Main ayunannya sesuatu yang fun buat dia. Dia pengen gitu loh. Tapi begitu mau ke sono kalah mulu rebutan. Tidak menyenangkan adalah kalah dalam rebutan. Mbak Gitu Rahma nggak kondisi dalam trauma kan? Nggak gitu trauma ya? kan gitu loh. Gitu ya, karena dia nyoba loh. Kalau yang trauma setiap lihat ayunan dia gini, aku nggak sudi lihatnya aja gara-gara itu aku didorong. Trauma itu pasti dia menghindari dari sumber itu. Tapi tetap harus dicek ya, karena ada listnya Pak Dandi, ada 17 item yang dicek apakah kejadian itu trauma atau enggak. Tapi contoh real lah dari Mbak Rahma gitu ya. Ayunan itu nggak membuat trauma karena Mbak Rahmatia justru dia mencoba, pengen gitu ya, sampai sekarang dipuaskan. Tapi itu sebagai sesuatu yang memang dulu ketika rebutannya itu tidak menyenangkan Pak Dandi. Iya, tidak menyenangkan. Gitu. Ya, gitu ya. Lalu kalau menyakitkan mungkin ketika misalnya tadi proses rebutannya ya, apalagi sampai didorong gitu. Tapi tertanam di benaknya, pokoknya aku kalau ada ayunan mau dipuas-puasin, nggak ada yang mengganggu. Sampai main ketika gabung sama anak-anak nggak masalah katanya gitu. Itu sebenarnya betul inner child, tapi tergolong ke membayar Pak Dandi. Membayar inner child-nya gitu ya. Karena di situ ada tadi yang belum diselesaikan gitu ya. Nah, malah kalau ayunan jadi kenceng banget, betul gitu. Justru dia ditagih, dilunasin gitu si inner child yang tadi ya gitu, cenderung tidak menyenangkan. Jadi ternyata inner child itu tidak selalu menyakitkan. Betul. Ada dua, ada yang positif menyenangkan, ada yang negatif gitu. Mbak Rahma kebayangnya pengen aduh ayunan nanti kayak gimana terus nggak digangguin. Nah, sensasi thrillnya itu ya teh yang dicari ya gitu. Ini menarik Pak Dandi. Balik lagi ke John Bradshaw ini gitu ya, bahwa ternyata sebenarnya kita meyakini seorang anak itu suka bermain. Betul nggak? Kalau di membasuh luka pengasuhan ada, itu salah satu hak dari anak loh yang mesti memang dipenuhi. Gitu. Iya. Iya. Nah, itu hak bermain itu kayak sepele ya gitu. Tapi sebenarnya dari bermain itu anak belajar, dan anak tadi thrill dia hasrat-hasrat yang spontan, dia free child, dia berimajinasi ketika bermain. Semua kebutuhan anak itu adalah medianya lewat bermain. Tapi kadang nanti kita bicara anak kebutuhannya begini adalah pola asuh, sikap dari orang tua. Ih, kok main mulu? Ayo belajar, misalnya gitu. Baik sih nyuruh belajar. Tadi kayak Ruti, gitu ya. Kan itu tergantung cara tuh. Begitu bapaknya tadi cantik doang nggak cukup, maka dia belajar kan? Iya. Tapi tidak menyakitkan kan? Tapi berusaha memenuhi harapan dari orang tua. Betul. Sebagai gitu respon Pak Dani. Beda cerita kalau bapaknya ngomonginnya dengan nggak enak. Kamu tuh ya, memang kamu modal cantik doang. Hah? Mau Centil apa hidup ya, kamu? gitu Centil misalnya. kamu. Nah, itu kan beda cerita. Itu bisa itu jadi bisa trauma. menyakitkan Iya. gitu loh. Nah, bisa jadi ketika Ruti melakukan penghayatan lebih dalam ke situ, itu bisa bikin jadi trauma. Betul. Traumatik. Misalnya begitu ketika Ruti lagi dandan, lagi centil-centilnya, tiba-tiba sama bapaknya gak boleh keluar rumah. Begitu ada cowok datang, wah dikasarin. Kasarnya gitu misalnya gitu ya. Nah, itu kan jadi trauma nanti. Ya, betul. Gitu. Begitu bapaknya kasar,
sehingga dia akhirnya jadi kesel, dia nggak suka sama cowok. Misalnya ada yang kayak gitu. Ya, mengasosiasikan semua cowok tuh menekan, menuntut misalnya begitu ya. Itu jadi trauma tuh. Jadi trauma pada laki-laki. Ketika dia tadi berusaha untuk menjadi pintar, walau juga untuk tampil cantik, pas lagi berdandan cantik, tiba-tiba dibuang semua peralatan dandannya, dibakar sama bapaknya. Ada loh yang kayak gitu. Betul, ada. Dan itu bikin trauma, sehingga dia pikir, waduh, cowok tuh kayak gitu. Dan dia menjauhi Pak Dandi, menjauhi tadi make upan. Ya udah, kalau gitu berarti aku jadi cowok cuek gitu ya. Jadi ya udah, dia cuek pada penampilan. Nah, itu bisa jadi reaksi trauma. Ya, gitu ya. Semoga bisa menjawab ya. Saya berpikir juga gitu sih, setuju. Cowok tuh gitu. Makanya saya nggak mau sama cowok, maunya saya sama cewek. Gitu ya. Jadi sebenarnya gini Pak Dandi, kalau kita mengacu salah satu psikolog dan psikiater ya, ini saya juga belajar tentang konsep inner child itu dari Kang Asep Hairul Ghani, menyampaikan, dan saya juga baca-baca literaturnya, termasuk juga mengacu ya tadi ke John Bradshaw ini gitu, bahwa sepakat bahwa ketika bilang inner child itu kita konteksnya apa gitu, temanya apa, jenisnya apa, jenis yang menyakitkan atau yang menyenangkan gitu ya. Jadi Ruti bilang tuh, kalau saya jadi selalu ngecengin cowok yang mirip papa. Nah, karena memberikan efek positif ternyata betul, gitu. Betul. Menyenangkan, dan ya every daddies is their daughter first love kan. Ya, gitu loh. Jadi tadi yang bilang kayak gitu, katakanlah dia bentuk feedback ya gitu ke Ruti, nggak bikin trauma gitu ya. Mudah-mudahan penghayatan tentang tidak menyenangkan, menyakitkan, dan trauma cukup paham ya. Meskipun kalau untuk trauma itu mesti dicek pasti ke psikolog, karena ada alat ukurnya ya, namanya PTSD ya, post trauma stress disorder gitu ya. Misalnya dia mengatakan, oh saya tuh trauma pada laki-laki, saya tuh trauma menikah. Nah itu tuh harus dicek dulu, bener nggak sih seberapa mengganggu pernikahan buat dia, seberapa mengganggu misalnya figur laki-laki. Nah dicek dulu gitu. Kalau skornya di atas 44, ini sekian lah kurang lebih gitu ya. Itu tentunya melibatkan ahli ya, psikolog gitu, untuk bisa mendiagnosa apakah betul ketakutan Anda pada sesuatu ya, apakah Anda menjauhi sesuatu, apakah betul sudah trauma atau mungkin hanya ya kejadian buruk aja gitu. Gitu ya. Dan level intensitas emosi juga tidak bermain banyak ya kalau yang tidak jadi sampai bisa trauma. Dicek, gitu. Bisa dicek, sangat bisa dicek gitu ya. Nah sekarang mungkin gini Bu Dia. Jadi sebetulnya inner child itu ada berapa jenis Bu Dia? Nah betul, jadi mengacu ke situ, dan saya juga belajar dari Kang Asep Hairul Ghani bahwa dari John Bradshaw, inner child itu berarti berbicara tentang pengalaman masa lampau ya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, atau bahkan trauma. Nah dari Robert Enright Pak Dandi, psikolog dan psikiater juga gitu ya, yang beliau banyak terlibatnya di yayasan-yayasan yang terkait dengan forgiveness gitu ya. Di sini menyatakan bahwa kita ini gitu ya, ada 3 semacam, kalau balik lagi ke ego state gitu ya, minimal ada 3. Jadi ada kepribadian sisi anak-anak, ada sisi dewasa, dan ada sisi parent. Setiap orang itu punya 3 sisi itu. Jadi satu, dia yang anak-anak itu anak-anak yang ada yang maladaptif, ada yang adaptif. Sisi anak-anak yang adaptif adalah yang spontan ya, spontan, riang, dia ceria gitu ya. Kalau di sini ya di John Bradshaw itu ada singkatannya wonderful. Setiap anak-anak tuh punya sifat yang positif. Kalau kaitan dengan fitrah based education, ini fitrah anak loh, ceria, riang, banyak bergerak, banyak bertanya gitu ya. Dia eksplorasi ide gitu ya, kan banyak tuh anak cerewet tanya terus ya, karena ada curiosity needs ya di situ ya. Nah di sini pada ini wonderful tuh singkatan, anak itu punya sifat yang wonder ya, dia yang optimis, dia juga ada naif, ada dependence, ada emotion ya, resiliency, ada free play, ada unik setiap anak itu, dan anak itu penuh cinta sebenarnya, dia empati, peduli gitu ya, penuh kasih sayang. Nah itu adalah adaptif gitu. Inner child yang adaptif. Jadi ketika kita dewasa punya sisi-sisi itu, sebenarnya sisi yang justru adaptif. Kita pemaaf, kita juga ya easy going aja, kamu salah ya udah nggak apa-apa gitu ya. Itu sebenarnya sisi-sisi anak kecil yang it's okay gitu. Itu akhirnya kita
rawat gitu ya, kita pelihara. Dan akhirnya ada juga tadi, kalau tadi adaptif dan di adaptif Ada kebalikannya. ada maladaptif. Mal itu namanya tidak ya, tidak adaptif. Kalau adaptif itu bahasa ini apa ya Pak Dandi ya? Ya memang sesuai gitu ya dengan Mampu beradaptasi. kesehatan mentalnya gitu. Mampu menyesuaikan. Menyesuaikan dengan tuntutannya gitu ya. Nah, kalau maladaptif itu adalah ada yang namanya hurt child. Karena tema-tema kehidupannya dia itu banyak disakiti gitu Pak Dandi. Banyak yang menyakitkan. Ada kalau istilahnya si John Bradshaw itu wounded child. Anak yang terluka gitu ya. Nah, itu dia maladaptif. Atau enggak ada sad child, yang sedih, yang hurt, ada yang angry Pak Dandi. Ada yang angry, ada juga yang apa Pak Dandi kalau melawan rebellious ya, rebel juga. Nah, ada sisi setiap kita tuh punya sisi itu, dimana kita ketika trigger gitu ya dengan tema-tema pengabaian, katakanlah kita sudah menikah terus ternyata diabaikan oleh suami. Nah, sisi inner child tadi maladaptifnya keluar. Ya sedih akhirnya berkepanjangan, atau enggak angry ya misalnya. Jadi kalau keluar yang adaptif ya bagus, tapi kita juga inner child gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan anti sama inner child. Iya, jadi ada free child, ada angry child gitu ya. Yang free child adalah dia adaptif gitu ya. Yang maladaptif itu yang hurt child tadi ya, wounded child itu. Ini ada beberapa komentar. Boleh. Mbak Rahmatia dia bilang gini, saya itu sama bapak dulu nggak boleh dibeliin pengen naik sepeda tapi nggak boleh katanya. Akhirnya gitu ya, sama suaminya sudah nikah sama suaminya dibeliin. Masya Allah. Itu kan ini dan dia bahagia banget, happy. Masya Tapi Allah. begitu mau naik sepeda kata ayahnya jangan, dilarang, sebel lagi dia bete. Iya betul. Tapi ditebus kan, Masya Allah kan, gitu ya. Suaminya itu berarti keren banget tuh. Dia nebus tuh gitu ya, dulu unfinished business dari istrinya, dan itu terbayar kan, sudah terobati, terbasuh kalau bahasanya, membasuh luka pengasuhan. Gitu ya. Terus tadi ada juga yang bagus tuh, coba sambil baca, saya baca boleh. gitu di sini. Ini kalau nyanyi lagu-lagu dulu katanya bahwa happy ternyata gitu ya. Terus ini yang bagus dari sesi nih. Apa tuh? Silakan. Kepribadian dan pola pikir berpengaruh tuh ya sama penghayatan masa kecil. Betul. Kayak saudara sekandung katanya nih. Jadi ini pengalaman hidupnya. Punya saudara sekandung mengalami hal yang sama, tapi ternyata pemaknaannya berbeda-beda penghayatannya. Betul. Satu kejadian yang sama, setiap orang bisa menghayatinya secara berbeda-beda loh. Memaknakan secara berbeda gitu loh. Jadi setiap orang punya pergolakannya masing-masing, punya penghayatannya masing-masing, dan setiap orang punya punya apa ya? Kalau saya bilang itu titik startnya sendiri-sendiri, gitu loh. Ada yang ketika melalui hal yang tidak menyenangkan bisa cepat recover, ada yang tidak. Nah, kita nggak boleh ngejudge orang lain. Wah, lu segitu aja, lu baru segitu juga, cengeng lu. Perbuatan tidak empatik pada empatik. Nah, itu juga nggak bisa. Mungkin buat kita itu hal sepele dan hal yang biasa aja, tapi bisa jadi itu buat orang lain hal yang luar biasa. Gitu. Ada lagi pertanyaan, kita selesaikan dari FB dulu baru kita ke IG silakan, ya. Dari Jadi Facebook tadi dulu ya. baru tentang ini Pak Dandi, bahwa kita punya sisi anak-anak. Mbak Laksmi senang banget kalau ke toko boneka. Kalau ke toko, ke swalayan, nongkrongnya di tempat boneka. Masya Allah. Rupanya boneka sesuatu yang menyenangkan buat dia gitu loh. Jadi memantik sisi thrill anak-anaknya. Iya, sisi thrillnya muncul kan. Itu tuh inner child gitu. Dan itu yang happy, yang adaptif gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah gitu. Kondisi tertekan, disepelekan keluarga besar itu termasuk nggak? Iya, tapi itu yang maladaptif gitu loh. Karena tertekan ya, wounded ya. Wounded jadi terluka gitu ya. Gitu. Diselesaikan. Itu juga diselesaikan. Tapi ketika yang positif, justru itu yang mendorong kita perbesar energinya, betul. Gitu. Perluas. Gitu ya. Betul. Salah nggak ya Mas Dandi sifat anak-anak itu kuat banget? Nah sesekali, ini baru pertanyaan bagus nih. Iya, karena baru membahas Pak Dandi tadi tentang sisi childnya, betul. Yang kedua adalah sisi parentnya Pak Dandi. Setiap orang tuh punya sisi parent. Dua, ada yang nurture parent, ada yang kritik parent. Jadi setiap kita tuh punya sisi orang tua yang mengkritik orang lain, gitu doang, nangis, lebay. Nah itu sebenarnya kita punya
kritik parent Pak Dandi, Ya. gitu sisi Ini itu. waktu kecil pengen makan ciki nggak pernah dibolehin, sekarang balas dendam makan ciki sampai mentok. Siapa? Tiba. Oh, Masya Allah. Iya, nggak masalah ya kita memenuhi kebutuhan. Betul. Ada pilihan menyalahkan ketika kita punya kejadian-kejadian yang memang ada tadi ya, critical parent Iya, gitu itu kan. ada. Gitu. Tapi Option itu ada, gitu loh. Option untuk kita mental korban, option bahwa kita tidak move on ya dari Betul. wounded child, option bahwa kita menyalahkan. Betul, itu Bisa. ada. Tapi sebagai informasi ada juga loh option yang lainnya gitu loh. Mau nggak dipulihkan atau tadi membayar dengan diri sendiri Pak Iya, Dandi gitu. Itu bisa gitu loh. Dibayar sekarang aja nggak masalah gitu. Gitu loh. Berarti Tadi selama sampai- perilakunya masih adaptif ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi bukan berarti wah kamu punya inner child, wah kamu ya berbahaya ini. Enggak juga. Manusiawi aja. Manusiawi kok gitu loh. Karena kita punya masalah, tapi kalau itu menyenangkan buat dia dan itu ternyata menjadi energi yang mendorong dia menjadi lebih produktif, menjadi orang yang lebih baik, kenapa enggak? Iya. Tapi kalau ternyata itu membuat kita menarik mundur dan juga malah kita jalan di tempat dan kita tidak menjadi produktif, bahkan merasa tersakiti jadi mental korban, nah diproseslah Ya, gitu betul. loh. Kita itu ingin ngajakin, yuk kita proses supaya fase itu terlewati dan Anda bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Masuk ke fase berikutnya ya. Betul. Fase yang tadi akhirnya bisa beranjak kalau tema kita ternyata banyaknya tema her child, tema one child daripada free Wounded child-nya child, ya, gitu ya. Karena gitu. kita mau nggak mau, saya dan Pak Dandi itu konsep dari perilaku itu menganut pada nature dan nurture. Betul. Nature dan nurture. Nature itu adalah konsep bahwa setiap anak itu punya pribadi yang spontan, riang, Bawaan dari sononya itu mah eksplorasi gitu. ide, yang bertanya, cerewet, itu tuh nature. Tapi potensi-potensi di anak-anak yang keren itu gitu ya bisa pudar, bisa padam karena nurture. Apa nurture-nya? Apa yang dipelajari di Nurture-nya lingkungan? yang dipelajari ya didapatkan dari lingkungan, yaitu pola asuh. Betul. Kalau Lingkungan kita terdekat bicara- dia siapa? Ya. Ya orang tua. Betul. Gitu loh. Iya. Dengan pola asuhnya gitu. Bukan orang tua yang memberikan nurture parent, tapi critical parent gitu ya. Kita ketika lagi banyak bertanya, aduh cerewet, nanya lagi. Tadi Itu juga mulu kan ditanya udah- tadi kan udah dijawab. Padahal kan anak kecil kerjanya nanya mulu ya. Nanya kayak umur Kadang nanyain 3, hal yang 4 sama tahun berkali-kali gitu. Pengen dikenyangkan, dipuaskan, tapi karena dapat feedback dari lingkungan berupa tadi critical parent ya, atau menghukum misalnya, atau apapun yang anak itu akhirnya ketakutan, padam tuh fitrah dia untuk bertanya. Kalau dalam fitrah based education, salam takzim ke Ustadz Hari Ustadz Hari Santosa ya, Santosa. ada kan fitrah based education. Setiap anak diinstal berbagai macam tools yang dibutuhkan dia untuk berkarya dan Betul. dia untuk sebagai khalifah ya menjalankan kehidupannya. Tapi karena tadi ada pola asuh yang konsepnya dari nurture yang outside in, dalam arti dia menekan, dia menuntut, Tidak memantik mengkritik itu semua, berlebihan. gitu loh. Sehingga Jadi padam malah tadi padam. rasa ingin tahu, katakanlah itu ya, sisi dari free child yang pengen tahu, berimajinasi karena dapat feedback dari lingkungan yang tidak Ini menyenangkan, bagus nih. akhirnya padam. Ketika anak-anak kurang perhatian dari orang tua, otoriter orang tuanya. Sekarang jadi kurang perhatian ke anak. Nah, terus bagaimana supaya saya tidak mengalami hal yang sama gitu? Anak saya tidak mengalami hal yang sama. Nah, justru ini yang kita bahas. Jangan sampai apa yang kita alami, terutama dari sisi yang negatifnya tadi, itu kita kita berikan ke generasi selanjutnya, ke anak kita. Betul. Supaya itu tidak terjadi, maka diproseslah di kita gitu loh. Mari kita selesaikan. Betul. Supaya tidak menimbulkan generasi selanjutnya yang kena luka yang sama kayak kita dulu gitu. Betul. Nah, ini bisa dengan cara apa ya? Dengan cara terapi gitu loh. betul. Jadi kita terapi bukan mau menyalahkan orang tuanya. Dulu bapak, ibu tuh pernah begini. Bukan, itu mah mental korban. Justru kita jangan menjadi objek. Kita ngajarin, yuk kita jadi subjek. Kita yang memilih. Kita mau jadi apa, kita yang memilih. Orang lain kita tidak bisa kontrol. Diri kita bisa kontrol. Kita bisa rubah gitu. Kita bisa perbaiki gitu. Ya. Seru ya. Betul, Pak we Dandi, have to boleh? break the circle. Nah, sekarang kita ke IG dulu ya. Iya, IG Karena waktunya dulu. juga terbatas sejam Iya. nih ya. Nah, di sini ya
Katanya tadi ya berarti yang ini sepeda lipat tadi bahagia banget. Ada Teh Arina di adik kelas ini, adik angkatan nih, psikologi nih. Ketika seorang anak menjadikan papahnya menjadi standar dalam menilai lawan jenis, jadi part dari inner child juga nggak ya? Nah sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Setiap anak perempuan tadi menganggap bahwa ayahnya itu adalah cinta pertamanya. Dia memang mengidolakan mengidolakan, itu hal wajar kalau sampai situ. Tapi kalau ternyata dia jadi kayak terobsesi pada dia gitu. Pokoknya kalau nggak semua harus kayak bapak gue. Iya, nah itu berarti itu jadi masalah itu tuh. yang jadi masalahnya. Karena gitu. akhirnya kan membuat dia merasa frustasi ya, tidak ditemukan tuh suamiku tuh kok gini nggak kayak bapakku. Nah ya, itu jadi masalah. Jadi masalah. Gitu. Itu bukan part dari inner child-nya, tapi penghayatan kitanya. Ternyata ada hal yang tadi katakanlah jadi obsesi dan itu berlebihan gitu ya. Jadi ini semacam papah oriented pada nih ya gitu ya. Balik lagi ada kekecewaan dari suami, terus kita balik referensinya, coba kalau kayak papa, coba papa. Nah pasti itu hal yang membuat akhirnya dysfunctional marriage ya, kalau dalam pernikahan, membuat pernikahan itu jadi hal yang membuat kita nggak bahagia gitu ya. Jadi menurut saya kalau mengidolakan iya, tapi itu tidak jadi satu-satunya menilai gitu ya pasangan kita gitu. Tuh. Ya. Pokoknya perlu diingat, hal-hal di masa lalu kalau mengganggu saat ini harus diproses. Kalau nggak ganggu mah, nggak bikin pusing mah ya biarin aja gitu. Jadi tarafnya udah mengganggu belum Teh? Kalau misalnya Teh Arina membanding-bandingkan dengan suami gitu ya. Coba kalau papa gini, papa jadi berantem mulu, itu kan ganggu gitu loh. Ya. Jadi ini sebenarnya mungkin bukan dari inner child-nya, tapi dari penghayatan tetehnya gitu ya, bahwa ternyata ekspektasi dari kitanya yang harus diturunkan gitu ya. Mungkin dikelola tetap. Jadinya standar idealnya. Nah itu yang harus di-adjust gitu loh. Ya. Bahwa ternyata hal-hal yang tema-tema besarnya pasangan saya walaupun tidak mirip papa itu membahagiakan saya kok, misalnya gitu. Itu ada istilahnya reframing ya, pada dia mengambil sisi-sisi lain, fokus-fokus positifnya lain gitu ya. Nah kayak Mbak Rahmatiani, ketika suaminya ngelarang main sepeda, ngelarang-larang, terus dia jadi keingetan, dulu bapakku juga gini. Nah itu tuh inner child sebetulnya. Inner child gitu loh. Seberapa mengganggu gitu ya. Begitu kalau dia ternyata mengganggu, selesai. Jadinya shadowing, pop up gitu loh, ketika dia melakukan, loh kok dulu gini juga, aku nggak suka tuh dulu yang begini. Nah itu harus diselesaikan sampai gitu mutung berhari-hari misalnya Pak Dandi. Gitu. Nah yang mutung berhari-harinya bukan Rahma yang dewasa, tapi Rahma dia tumpukan kecil dulu akumulasi tuh. Akumulasi emosi yang tidak menyenangkan ketika dilarang. Nah sampai mutung misalnya berhari-hari, nah itu berarti butuh penyelesaian. Gitu. Kalau sekarangnya terganggu, kalau sekarangnya nggak keganggu ya jangan repot. Ya, gitu. Pak Dandi ada yang nanya nih, Misty Nafis, hurt atau wounded child itu apa berefek sampai menikah? Ya, temuan kami di lapangan betul. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya kami umum dulu bahwa sangat relate antara luka pengasuhan yang belum dibasuh dengan timbulnya 1001 pernikahan. 1001 masalah dalam pernikahan. 1001 masalah dalam pernikahan. Katakanlah ternyata wounded child-nya, katakanlah trust issue misalnya ya, dari John Bradshaw juga tentang trust issue salah satunya, bahwa kita menjadi pribadi yang insecure gitu ya, curigaan, kita ngerasa bahwa jangan-jangan saya ditinggalkan, jangan-jangan dia gitu ya, banyak kecemasan pada dia yang menumpuk, yang membuat akhirnya itu kayak diadopsi ya pada dia gitu ya, dengan situasi suami sekarang. Katakanlah suami ternyata pulang malam atau suami melakukan beberapa hal yang kayak mencurigakan, nah itu muncullah biasanya jadi gitu, curigaan, cemburuan, protektif gitu. Berlebihan, karena warnanya itu bukan warna untuk sebenarnya memberikan perhatian, tapi tadi ternyata ada kecemasan di belakangnya, jadi harus diselesaikan ya. Jadi dirasakan aja Teh, itu sebenarnya selain mengisi tentang inner child di sini ya, ada 60 item di sini. Efek dari luka pengasuhan gitu ya, ada 4 area, ada dari konsep diri, ada tema pernikahan, ada stabilitas emosi resiliensi,
Dan keempat adalah tentang bagaimana relasi sosial baik ke orang tua ataupun ke teman-teman. Ini ada jejak-jejak luka pengasuhan yang bisa dicek di sini. Ini bisa jadi salah satu referensi. Tapi feeling juga Teteh bisa merasakan kok berlebihan ya. Nah, saya sempet tentang trust kalau issue. mau memang ngukur bener-bener di sini ada alat Di sini ukurnya. bisa gitu di ya. buku Bagi ini. yang belum bisa nanti belum punya, boleh nanti DM ya untuk mendapatkan buku trilogi ini. Buku Membasuh Luka Pengasuhan. Tapi intinya kalau mengganggu feeling juga terasa Teh. Misalnya gini, saya pernah mendapatkan klien yang dia punya isu ya, tadi isunya trust issue, dia ternyata di masa kecil gitu. Dia itu pernah ditinggal-tinggal oleh orang tua dalam jangka waktu yang lama gitu Pak Dandi. Jadi ketika saat ini dia mau menikah, jangan-jangan gitu pasangan saya juga nggak bisa diandalin. Jangan-jangan dia juga meninggalkan kayak orang tua saya. Itu feelingnya ada tadi ya, inner voice dia yang merasa ketakutan ditinggalkan. Itu salah satu efek dari trust issue. Jadi diselesaikan. Kami bantu alhamdulillah sampai ta'aruf, Pak Dandi ada yang sampai menikah, Masya Allah, gitu ya. loh. Karena kepribadian itu sangat dipengaruhi Jadi oleh 3 kalau memang timeline perlu bantuan ya kita Pak Dandi. bantu gitu loh. Ya. Gitu. Kalau kejadian sama teman dan masih berefek sampai sekarang, trauma. Nah, betul, bisa jadi ini trauma walaupun dicek ya dengan asesmen dan alat ukurnya ya, PTSD ya. Nah, di sini memang yang disebut tadi unfinished business bisa dari luka pengasuhan ataupun dari lingkungan di luar keluarga. Salah satunya teman ya, teman, ada beberapa maaf pendidik juga ya, gitu, orang-orang dewasa selain orang tua juga ada yang menyumbangkan luka-luka atau trauma. Diselesaikan aja gitu, diselesaikan aja gitu ya. Ini mudah-mudahan Kalau mau ikut workshopnya ada. Sebagai informasi, kita tanggal 5 ya Bu Dia. Iya. Kita tanggal 5 ada kelas membasuh luka pengasuhan. Nah, itu banyak yang orang juga salah nangkep tentang membasuh luka pengasuhan. Disangkanya kita mau mengadili masa lalu. Iya. Disangkanya kita mau menyalah-nyalahkan orang tua, padahal bukan. Orang tua itu wajib kita sayangi, wajib kita hormati. Gitu loh. Tapi orang tua tuh kan manusia. Kadang-kadang dia melakukan kesalahan. Ya, jadi critical parent, Jadi critical parent, punishment parent tadi Iya. gitu. Nah, ketika dia melakukan itu, tingkah laku spesifik mana yang bikin kita laku? Nah, kita proses tingkah laku Yang spesifiknya itunya doang. Itunya doang kan? Tidak semuanya orang tua itu menyakiti kita. Ada saat dimana dia menyayangi kita kan? Jadi nurturing parent. Jadi nurturing parent. Nah, ternyata dia juga seperti itu. Nah, sekarang ini pas banget dengan pertanyaan ini, Mbak Dia. Bagaimana mengetahui anak kita memiliki pengalaman buruk atau tidak gitu? Karena dia takutnya anaknya punya inner child, terus nanti juga terlambat seperti apa. Nah, lihat aja tingkah laku anaknya. Betul. Gitu loh. Iya. Kalau ternyata ada dari hal yang pernah kita lakukan membuat dia sekarang jadi misalnya nggak tahu, Dek mau makan apa? Terserah. Nah, itu salah satu Itu ya. salah satu kunci. Terluka. Kalau bahasanya balik lagi fitrah based education, dia cedera fitrah pada Cedera fitrah, betul. Gitu. Tadi misalnya orang anak yang pengen nanya segala macam ternyata dipadamkan karena tadi critical parent gitu ya, di stop gitu. Itu cedera fitrah di fitrah nalar. Karena akhirnya dia diem gitu, nggak mau nanya, takut salah. Kalau nanya mendingan diem deh, pura-pura ngerti daripada gua dikritik. Nah, itu tuh misalnya kan gitu. sebetulnya Daripada sama, dihukum. cuma beda istilah doang. Iya. Jadi inner Gitu. child maladaptive itu sama dengan Cedera cedera fitrah gitu loh. atau unfinished business di masa Betul. kecil. Atau belum selesai dengan dirinya. Nah, itu bisa. juga. Sama sementara Sepadan. dengan kata yang itu dia mendukung, sementara dengan kata inner child dia tidak mau, anti saya. Kan aneh. Iya. Tidak konsisten jadinya gitu loh. Karena sebenarnya itu hal yang sama gitu loh. Gitu. Jadi makanya kita harus paham dulu nih. Kita mau bilang bahwa aku tuh anti dengan aturan. Bagaimana Anda tahu dengan sebuah aturan bahwa maksudnya gini, bagaimana Anda tahu Anda sudah melanggar aturan kalau Anda tidak paham aturannya dan Anda tidak tahu aturannya. Jadi untuk mengantikan sesuatu, Anda harus paham dulu yang Anda antikan itu. Kalau enggak, jangan-jangan ternyata yang Anda lakukan adalah yang Anda antikan itu. Gitu loh. Kan jadi nggak enak kedengerannya. Katanya anti, tapi lu ngelakuin itu. Ya itu hal yang sama yang lu lakukan. Iya. Yang lu bilang tadi jangan, ternyata itu yang lu lakukan gitu. Harus cek, cross check gitu loh. Tanya saja ke ahlinya yang mengurus itu gitu Tuh. ya. Tapi dengan mementingkan baik sangka dulu ya Pak Betul, Dandi tapi ya. gini, kita tidak maksud untuk menyerang orang ya, tidak ya. Tapi maksud saya adalah hati-hati gitu.
Maksud saya adalah hati-hati. Bahwa ada orang yang tidak suka dengan konsep itu silahkan. Itu pilihan kok, gitu. Tidak ada yang harus mewajibkan Anda harus yakin dengan konsep ini, enggak. Enggak, betul. Kalau Anda nggak mau dengan itu silakan. Anda punya konsep sendiri, silakan. Nah itu mah boleh, Iya. gitu. Sepakat untuk tidak sepakat. Kita sepakat untuk tidak sepakat, nggak apa-apa. Iya. Dan hanya karena kita tidak sepakat bukan berarti kita jadi musuhan kan? Kan kita bisa jadi tetap teman, tapi beda pemikiran gitu. Ya boleh-boleh aja. Gitu. Betul. Kita menghargai itu. Betul, gitu. betul. Pak Dandi ada yang nanya bagaimana nih dari Mbak Mardiana, makasih Mbak, tetap standby nih. Bagaimana membuang mental korban dari inner child. Jadi mental korban berarti kan kita seolah-olah objek penderita gitu ya, tidak ada punya pilihan selain meratapi nasib. Kita gitu ya. jadi objek. Ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu ya. Nah kita jadi objek. Jadi gimana tuh Bu dia caranya? Jadi kita switchnya ke subjek Pak Dandi, bahwa satu kita move on, bahwa oke lah sudah saatnya putuskan ke diri sendiri bahwa saya sudah cukup meratapi Ini tinggal 5 nasib. menit lagi nih Bu dia. Ya, meratapi nasib, simpulkan. berikutnya kita move on ke kata kerja membasuhnya. Selesaikan yang harus diselesaikan gitu ya. Tekniknya memang nggak mungkin saya jelaskan di sini karena panjang. Dan teknik pun banyak ya. Tapi ya. konsepnya adalah membasuh luka pengasuhan, memulihkan inner child, adalah sebenarnya memaafkan Pak Dandi. Tuh, memaafkan siapa? Iya, memaafkan Orang siapa? yang pernah nyakitin Anda. Memaafkan diri. Kalau sendiri, efek dari inner gitu. child suka mengkritik berlebihan, mungkin karena nurture parent-nya adalah tadi dibesarkan critical parent. Jadi bukan gitu untuk ya. mengadili, justru untuk memaafkan. Saya belum pernah mendengar ada klien yang datang ke saya, Pak Dandi, tolong adili orang tua saya, dia melakukan ini. Nggak ada. Yang ada itu, Pak Dandi, saya tolong dibantu. Saya ingin memaafkan orang tua saya ingin birrul waliden. Tapi saya nggak tahu caranya. Nah, kita bantu. Betul. Gitu. Karena sudah menjadi naluri untuk memaafkan orang tua, naluri anak ke orang tuanya. Dia pun gelisah loh. Dia ternyata memiliki rasa ilfeel ya, katakanlah tadi wounded child, itu gelisah loh batin ini. Ada konflik namanya love and hate relationship. Itu tuh akan menguras banyak energi psikis. Kadang berakibat fisik jadi korban. Banyak sekali dengan tema-tema wounded child, hard child yang berkepanjangan ternyata mengakibatkan ada kanker payudara, ada kanker hati dan beragam autoimun atau apapun. Apa gitu yang ya. terjadi di psikis ngaruh ke fisik. Kalau tidak diproses. Kalau tidak Jadi, diproses, gitu. Mbak Mardiana, proses luka mana yang menurut Anda sangat berpengaruh dan mengganggu peran Anda saat ini? Kalau saya sarankan coba kalau enggak ya baca bukunya gitu. Boleh Atau ikut mandiri, workshopnya atau gitu ikut ya. workshopnya gitu ya, silakan. Bisa itu. Oke Bu Dia, Ya, ini waktu waktunya juga masih- rasanya sudah hampir habis, takutnya Mau- biar nggak mati duluan. Ya, mau ada sesi berikutnya boleh? Apa dibuka kalau masih membutuhkan? Nah, kalau boleh memang ya? ada yang masih membutuhkan DM kita aja. bisa nanti kita di lanjut DM aja, ya. nanti kita bisa lanjutkan. Insya Allah kita akan mulai lagi live lagi. Ya, Dan sebetulnya live ini inginnya membagi kebermanfaatan. ya, gitu. Kalau ada salah-salah kata dari kami mohon dimaafkan. Ya, Tidak betul. bermaksud apa-apa. Ya. Tidak maksud menyerang orang, tidak. Masya Allah, mudah-mudahan jangan sampai kita melakukan itu. Jadi kalau ternyata tanpa sengaja, kami mohon maaf. Gitu ya. Semoga yang kita sampaikan ini menjadi manfaat. Betul. Enggak, Bu Dia? Membuka pikiran, membuka hati, apa itu inner child ya, bahwa kita pun pasti punya masa lalu, punya masa kecil, masa yang menyenangkan, itu besarkan energinya karena itu menjadi sumber daya luar biasa. Ketika wounded child-nya selesaikan karena tidak ada lagi solusi, yaitu menerima dan memaafkan. Tapi kalau secara mandiri belum bisa diproses, libatkanlah ahli ya. Jangan lupa, seperti itu sih pesan utama dari Betul. membasuh luka pengasuhan, dari memulihkan inner child seperti itu. Kita menerima sisi itu dan kita akhirnya menjadi lebih tentram, lebih damai. Itulah Betul. salah satu ciri Ketenangan dari hati yang hadiah dicari. membasuh luka pengasuhan atau memulihkan inner child. Kita Supaya kita jauh bisa lebih nyaman. memaafkan dan lebih nyaman, plong, tenang. Ya, Gitu. ya. Itu Dan yang kita inginkan. jadikan support system Anda sebagai caregiver yang bisa membasuh luka pengasuhan ya. Selain Anda menebus berbagai hasrat terpendam Anda sendiri, Anda pun libatkanlah orang-orang tersayang. Itu adalah hadiah dari luka pengasuhan juga. Tentunya berbaik sangka terus kepada Allah. Itu Betul. obatnya. Ada yang namanya qadarullah. Ya,
Allah mungkin tidak memberikan yang Anda inginkan, tapi Allah akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Yes. Itu. Gitu ya. Pasti kalau proses luka sudah diproses, kita sudah memaafkan, kita akan jauh bisa melihat sisi-sisi terang dari orang tua, dari orang-orang yang menyakiti kita. Insya Allah selama tadi diproses lukanya dan sudah menerima juga memaafkan, terlihat kok sisi-sisinya. Iya ya, ternyata orang tua itu melakukan karena demi sayang, demi melindungi. Itu insya Allah akan jauh lebih menenangkan gitu ya. Kalau dari kami sudah itu cukup saja dari sekian. kami, Terima teman-teman kasih semua. banyak ya. Terima kasih banyak. Iya. Nanti kita akan lanjut dengan live selanjutnya. Stay tune aja ya. Nanti kita akan kasih Iya. kabar kok. Pamit Terima dulu. kasih banyak, kami pamit Bagi ya. yang mau informasi buku silahkan bisa lihat di IG saya gitu ya. Saya juga suka memberikan giveaway. Ya. Dan bagi teman-teman yang memang mau flyer, Galia, silahkan sampai ketemu bisa tanggal 5 diakses ya. juga. Nanti maksudnya Terima tanggal 5 kasih. September. Terima kasih semua. Assalamualaikum Sudah warahmatullahi menyimak wabarakatuh. semua ya. Terima Ada kasih Dr. sudah Adit menyimak. juga. Makasih ya. Kang Adit, turun Kang Adit. Nuhun, selamat Hatur nuhun sore. semuanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.